Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, dengan Aditya. Nah, kita akan coba ngebahas topik kita kali ini adalah terkait dengan investasi. Saya sudah mengundang rekan saya bernama Arif. Nanti Mas Arif ini akan coba share ke kita terkait investasi apa sih yang cocok buat kita, terutama untuk saya nih, sebagai pemula. Karena kan investasi yang kita ketahui banyak ya. Ada investasi di properti, ada deposito, ada reksadana, ada saham misalkan, atau emas gitu ya. Nanti kita lihat seperti apa sih yang mau di-share oleh Mas Arif. Kita coba hubungi beliau ya. Kita sudah terhubung dengan Mas Arif. Halo Mas Arif, silakan join Mas Arif. Ya, oke. Kita sudah tersambung nih sama Mas Arif. Halo Mas Arif. Halo Mas Adi, sore Mas. Nah, apa kabar Mas Arif? Alhamdulillah baik. Baik Ya ya. kemarin kita baru selesai ngobrol-ngobrol ya, untuk sharing session terkait investasi bagi pemula ya Mas Adit ya. Nah itu menariknya. Kalau saya kan ya seperti kita ngobrol-ngobrol kemarin, ternyata menarik banget kan beberapa topiknya, apa aja bagusnya kita punya uang ini invest kemana. Nah kepikiran nih kenapa bikin videonya sekalian aja biar semakin banyak orang yang mendengar sharing dari Mas Arif kan. Lumayan Ya kan. boleh Mas. Ya kebetulan saya juga sebetulnya baru mulai sih investasi, Hmm. mungkin sekitar 3 tahunan yang lalu lah, jalan 4 Hmm. tahun. Nah itu lumayan Tapi kan, nggak lama. 3 tahun, 4 tahun itu kan nggak waktu yang nggak sedikit, nggak sebentar. Nah, gimana? Ya Mau langsung mulai share, Mas Arif? boleh, Atau mau boleh Mas Adit. cerita latar belakangnya dulu, baru nanti di share screen? Silakan. Oh boleh, boleh. Jadi mungkin untuk pendahuluan ya, jadi saya mulai investasi itu sebetulnya di tahun 2016, sekitar bulan Juni Juli lah. Jadi itu saya baru baru masuknya di perusahaan. Sebetulnya sebelumnya sudah pernah kerja sih, cuma itu latar belakangnya adalah saya punya duit nganggur sebetulnya. Saya kan kerja onsite tuh waktu itu. Jadi yang saya pikirkan adalah gimana nih memanfaatkan duit nganggur ini supaya aset saya bisa bertumbuh gitu. Jadi kalau mindset kita kan mindset mungkin orang tua kita gitu dulu kan bekerja itu sampai pensiun ya. Tapi di generasi kita sekarang ini sandwich generation itu mungkin fokusnya nggak seumur hidupnya untuk bekerja. Gitu. Nah ini saya berpikiran adalah gimana caranya kita bisa punya passive income sambil bekerja dan mungkin kalau sudah ada opportunity lain kita bisa wirausaha tuh dari situ. Ini di site Jalannya maksudnya bekerja di tambang ya berarti ya, biar teman-teman tahu nih, di tambang ya, ya. ya Karena betul. di sana makan ditanggung gitu ya, tempat Iya, tinggal karena juga di nggak sana, perlu ngekos, iya uangnya jadi betul, karena berlebih di gitu sana kan maksudnya. utuh-utuh mas, Iya, 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 betul. iya, iya. Oke, silakan Pendapatannya Mas. utuh tuh di sana. Mantap Oke, lah. mungkin langsung saya share aja kali ya, Siap, untuk siap. mempersingkat waktunya Mas Adit. Boleh, boleh. Silakan Mas Arif. Oke, udah kelihatan ya Mas Adit ya? Sudah, silakan. Oke, jadi di sini mungkin saya mau share sedikit gimana sih caranya kita memulai investasi apabila kita misalnya baru pemula nih, belum pernah punya pengalaman untuk investasi sebelumnya. Gitu. Nah, ini apa sih yang membuat kita berkeinginan untuk investasi? Kita mungkin ngelihat nih di masa sekarang ya, itu tuntutan untuk kebutuhan itu cukup besar. Mungkin di zaman-zaman dulu, di zaman orang tua kita, cukup hanya dengan menabung, kita bisa membeli rumah, bisa makan cukup, dan zaman dulu juga belum ada kebutuhan yang terlalu besar nih untuk rekreasionalnya maupun fashionnya. Baju kan juga zaman dulu biasa-biasa aja. Tapi di zaman kita nih kebutuhannya ternyata udah lumayan besar. Dan untuk generasi kita sekarang mungkin tidak cukup kalau cuma untuk menabung aja, gitu, untuk memenuhi semua kehidupan ini. Nah, karena kita hidup cuma sekali ya, jadi rentang waktunya kan cukup pendek nih. Untuk kita bisa beli rumah, bisa mengakomodir semua kebutuhan kita, mungkin akan susah kalau kita nggak ada melakukan investasi di situ, Mas Adit. Nah, aku boleh share sedikit nih ya, ada basic principle-nya dari investasi yang mungkin bisa jadi pertimbangan juga buat teman-teman. Nah, di sini aku pakai prinsipnya itu adalah piramida perencanaan keuangan nih, Mas Adit. Jadi, kita punya perencanaan keuangan didasari fundamentalnya adalah dari cash flow, kemudian manajemen kredit, dana darurat. Nah, ini kayak misalnya kita punya pendapatan bulanan ya,
kita bisa ngelihat nih dari cash flow-nya itu in and out-nya berapa. Dari out tadi misalnya dari pengeluaran ya, portofolio kreditnya berapa persen, kemudian berapa persen alokasi dana darurat. Nah, dari basic fundamental itu, kemudian kita bisa naik lagi tuh ke manajemen resiko. Gimana caranya aset-aset kita itu nilainya tidak berkurang, atau bahkan mungkin bisa terjaga tuh nilainya, atau bahkan tumbuh gitu ya. Nah, ini dari cash flow dan manajemen resiko itu adalah sebenarnya untuk menjaga keamanan keuangan kita 1 sampai dengan 12 bulan nih. Gitu. Kita kan nggak tahu ya ke depannya tuh kita bagaimana. Apakah kita tetap akan bekerja di perusahaan atau enggak. Nah, itu makanya kita perlu ada risk management tadi. Gitu. Nah, naik dari situ supaya kita lebih nyaman, itu gimana sih? Nah, kita tuh harus punya financial goals nih. Kalau saya pribadi nih, Mas Adit, supaya lebih nyaman, saya punya target nih, sekian persen dari pendapatan saya itu bisa jadi passive income. Ya let's say misalnya di usia 20 sampai rentang 30 tahun, at least goal saya punya 30% pendapatan recurring income lah di samping dari gaji gitu. Nah, terus dari situ juga kita perlu menyusun tuh porsi investasinya seperti apa. Nah, selanjutnya naik lagi dari situ, itu untuk jangka yang lebih panjang lagi, itu kita bisa memplanningkan untuk dana hari tua kita. Kan di dana hari tua tuh kita ada beberapa kebutuhan ya, dari mulai kebutuhan setelah pensiun untuk bulanannya, sehari-hari gitu, termasuk juga yang mungkin paling besar adalah kesehatan, dana kesehatan seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang terakhir sekali itu adalah distribusi kekayaan. Kita memikirkan pasca pensiun tadi, kan pasti kita punya anak, punya cucu ya. Bagaimana kita mewariskan aset-aset kita ke anak dan cucu tadi. Jadi distribusi yang selanjutnya, yang di piramida terakhir ini ya, itu adalah distribusi kekayaan nih. Jadi bagaimana kita bisa mewariskan aset-aset kita kepada cucu dan anak-anak kita ke depannya. Nah, salah satu instrumen investasinya itu asuransi gitu misalnya. Nah, saya masuk nih ke dalam salah satu lagi filosofi atau quotation yang saya paling suka nih dari Warren Buffett. Jadi di sini si Om Warren Buffett ngomong nih, kalau misalnya kita tidak menemukan satu jalan supaya uang bekerja selagi kita tidur, itu berarti kita bakalan bekerja nih sampai kita mati. Dan itu memang terrealisasi dari orang-orang tua kita atau pendahulu-pendahulu kita sebelumnya ya. Rata-rata kan pada betah tuh bekerja sampai pensiun, bekerja sampai mati ya segitu-situ aja gitu. Tapi mungkin secara pertumbuhan asetnya tidak signifikan ya. Nah, itu maka dari itu kita perlu punya nih financial planning nih. Jadi di rentang-rentang waktu usia kita, misalnya kayak saya nih di rentang 20 sampai 30 tahun ya, itu ada beberapa kantong-kantong yang saya persiapkan di dalam financial planning saya. Jadi ada 4 kategori, dari mulai emergency fund, itu dana darurat ya, itu sama sekali nggak boleh disentuh nih. Itu saya porsinya sekitar 15% dari gaji bulanan. Terus selanjutnya ada leisure nih untuk kebutuhan kita sehari-hari, dan itu pasti habis ya gitu. Nah, terus yang ketiga ini ada aset. Aset itu biasanya bentuknya berwujud. Nah, yang terakhir adalah porsi untuk investasi. Nah, emergency fund itu untuk apa? Jadi kayak misalnya dana darurat untuk kita sakit, perbaikan rumah, itu saya masukkan ke dalam pos itu tuh. Terus leisure itu untuk kebutuhan sehari-hari kita, atau misalnya kita punya hobi, atau kita misalnya mau jalan-jalan, itu kita ambil dari pos itu. Nah, selanjutnya aset nih. Aset itu kalau di mindset saya, aset itu adalah benda-benda berwujud nih. Kalau saya pribadi itu ada target adalah punya emas nih, punya emas, kemudian punya tanah. Nah, jadi di usia 20 sampai 30 itu adalah target awal saya. Terus Ini selanjutnya adalah investasi. sorry Mas Arif, kalau aset termasuk dengan rumah apa beda lagi? Kalau Ya, aset termasuk dengan rumah juga, dengan betul Mas rumah Adit. ya. Ya, tapi Oke. kalau untuk di usia saya 20 sampai 30 nih, yang paling realistis itu adalah masih dalam bentuk tanah dan emas nih. Jadi saya memang tidak mengejar nih sampai di usia 30 saya harus punya rumah satu gitu. Enggak sih, karena kebetulan saya juga memang tinggal sama orang tua ya. Jadi masih belum ada kebutuhan untuk itu di usia 30 tahun. Nah, tapi nanti ketika kita bertambahnya usia nih, itu saya punya financial planning sendiri nih. Jadi kita adjust lagi. Dari emergency fund-nya tadi sama ya, masih 15%. Nah, untuk porsi leisure-nya ini kita kurangin nih. Karena kan nggak mungkin ya kita dari usia 20 ke 30 ke usia
lebih dari 30 tahun nggak ada penambahan hasil ya. Jadi kalau kita kerja di perusahaan kan biasanya ada peningkatan salary nih. Begitu juga kalau misalnya kita usaha ya. Usaha kan biasanya kalau kita mulai start dari umur 20, ya mudah-mudahan di usia 30 ke atas pendapatan operasionalnya juga bisa meningkat. Nah, jadi leisure-nya itu yang kita kurangi porsinya, sementara aset dan investasinya yang kita tambah. Seperti itu. Jadi aset yang tadinya di umur 20 sampai 30 tahun saya targetkan punya tanah, at least umur 30 sampai 40 ke atas ya tanahnya udah jadi bangunan gitu. Jadi ada peningkatan aset seperti itu. Terus investasinya juga kita udah mulai mindset-nya dari yang tadinya umur 20 ke 30 kan mungkin untuk pendidikan anak. Nah, ini umur 30 ke 40 kita menyiapkan juga pendidikan anak tingkat lanjut, kemudian untuk persiapan masa pensiun. Seperti itu, Mas Adit. Nah, saya next ya. Kira-kira apa saja sih jenis-jenis atau tipikal investasi yang cocok untuk kita yang baru memulai investasi? Ini di sini saya mau share mungkin cuma sedikit ya, 3 gitu. Ada saham, ada reksadana, dan ada P2P lending. Sebetulnya ada instrumen investasi yang lain juga sih, cuman ini mungkin kesempatan kali ini ada 3 ini dulu yang mau saya share nih Mas Adit. Nah, yang pertama saham nih. Jadi yang banyak orang-orang bingung sebenarnya saham itu apa sih? Saham itu kepemilikan surat berharga kita dari penyertaan modal yang kita berikan ke satu pihak atau suatu perusahaan gitu. Nah, jadi biasanya perusahaannya itu adalah perusahaan terbatas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, apakah perusahaan yang tidak terbatas yang tidak terbuka itu memiliki saham? Ada juga, gitu. Tapi biasanya tidak diekspos ke publik. Nah, ini yang mau saya ceritakan adalah saham yang dia perusahaannya diekspos di publik seperti itu. Nah, untuk investasi saham ini itu sendiri ada pros and cons-nya nih. Jadi keuntungan dari investasi saham kita pasti dapat selisih dari harga sahamnya ya, itu kita namanya capital gain. Jadi selisih dari harga beli dan harga jual. Misal kita belinya 100 dijual 120, berarti sisa 20 rupiahnya tadi adalah capital gain-nya. Begitu juga kalau misalnya kita beli 100 ternyata semenit kemudian turun nih 80 terus kita jual, itu berarti adalah capital loss. Sekalipun misalnya dari saham tadi ya, kalau kita lihat harganya naik atau turun, kalau itu belum kita jual, itu belum terrealisasi itu Mas gain atau loss-nya. Nah, terus di samping ada selisih dari harga jual tadi ataupun harga beli ya, kita punya hak untuk mendapatkan dividen nih dari perusahaan. Jadi dividen ini adalah bagi hasil yang diberikan perusahaan dari keuntungan perusahaan tersebut, keuntungan operasionalnya. Jadi masing-masing perusahaan tuh biasanya punya karakteristiknya masing-masing. Ada perusahaan yang royal dividen payout ratio-nya misalnya 70% dari keuntungan perusahaan tersebut. Atau ada juga mungkin tipikal perusahaan yang dia masih berkembang bisnisnya, dia cuma membagikan dividen 20% dividen payout ratio-nya ya, itu 20% dari hasil keuntungannya, itu juga ada. Nah, resikonya sendiri dari perusahaan ini kalau kita investasi itu bisa dilikuidasi, Mas. Jadi kalau misalnya kita jual si saham ini gitu. Misalnya perusahaan ini bangkrut ya. Perusahaan ini bangkrut itu dia aset-asetnya kan harus dilelang atau dijual. Nah, itu berarti ketika dinyatakan bangkrut, dia aset-asetnya akan dilikuidasi. Jadi kalau dilikuidasi, otomatis nanti hasil-hasil dari asetnya itu, sisa dari pembayaran kewajiban hutang perusahaan, itu baru sisanya nanti dibagikan ke investor. Nah, biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang kena likuidasi itu kan perusahaan bangkrut, itu pasti sahamnya tiarap tuh, pasti ada capital loss juga di situ. Jadi mau nggak mau kita ada risiko likuidasi. For sale lah, kita harus terpaksa menjual saham itu misalnya. Nah, terus cons-nya juga dari saham, kita biasanya harus analisa sendiri nih, gitu. Jadi untuk bisa menentukan kriteria perusahaan yang baik, yang sahamnya bisa kita beli, biasanya ada 2 jenis analisa ya yang dilakukan sama teman-teman yang investing di saham. Ada fundamental dan satu lagi ada technical. Nah, jadi dari analisa saham 2 itu, baru kita bisa menentukan nih perusahaan mana yang secara fundamental itu baik, laporan keuangannya dia terus meningkat nih, return on equity-nya bagus atau return on capital-nya bagus, terus dia memberikan juga misalnya manfaat lain, EPS-nya naik terus nih dari si perusahaan itu,
Sementara misalnya kita lihat juga dari segi teknikal, oh ternyata dia harganya di bawah nih, lagi di support atau dia lagi lagi mau mendekati breakout. Jadi bisa kita beli seperti itu. Jadi ada beberapa indikator yang memang kita bisa gunakan sih untuk analisa saham. Jadi memang kita harus analisa sendiri. Itu yang agak ribetnya dari investasi saham. Cuma kita bisa fleksibel di sini. Bisa ada sekitar 600 emiten di bursa efek yang kita bisa pilih nih. Kita tipikalnya lebih condong ke satu sektor mana nih, sektor tambang kah, atau sektor agriculture, atau sektor-sektor tertentu yang kita tahu nih. Jadi gitu. Jadi kalau saya pribadi karena memang basicnya mining ya, jadi ada beberapa perusahaan yang memang saya investing di situ memang dia mining gitu. Karena saya pribadi nature-nya udah cukup tahu lah kalau di mining gitu. Nah, ada lagi keuntungannya dia tuh liquid kalau di saham. Jadi kita misalnya beli saat ini, semenit kemudian harganya naik gitu. Itu bisa langsung kita jual. Nah, cuma waktu pas kita membeli saham ini, kita harus lihat nih, saham ini bisa jadi partisipasi masyarakatnya kecil. Jadi persentase dari saham yang beredar di masyarakat kecil. Ketika itu persentasenya kecil, kita nggak bisa langsung jual nih. Gitu. Jadi kadang antriannya lebih lama. Gitu. Misalnya satu saham yang punya porsi partisipasi masyarakat itu kurang dari 10%, satu lagi ada saham yang dia lebih dari 10%. Otomatis yang kurang dari 10% tadi, ketika kita mau jual, kita ngantrinya pasti lebih lama, karena porsi saham yang berada di masyarakat juga lebih kecil. Gitu. Nah, untuk proses, aku selanjutnya mau sharing nih, untuk proses jual belinya tuh gimana sih kalau saham. Simpelnya ya, ketika kita misalnya selaku investor ya, kita mau beli satu saham, nah itu nanti kita order di perusahaan efek. AB ini anggota bursa ya, anggota bursa itu kita lebih kenal biasanya sekuritas, jadi perantara, broker lah, perantaranya itu nanti bisa macam-macam. Nah, dari mulai mandiri ataupun dari bank-bank itulah, biasanya mereka punya sekuritasnya masing-masing. Nah, dari anggota bursa nanti dia mencatatkan nih ke bursa efek, matching melalui bursa efek, kode emitennya apa. Gitu. Nah, di saat yang bersamaan ada juga investor yang mau jual. Nah, itu nanti akan tercatat. Jadi ketika matching antara yang beli dan yang jual di bursa, dia baru akan terrealisasi kalau harganya cocok. Jadi kalau kita lihat di di platformnya ya, platform jual belinya, itu biasanya ada bid, ada offer tuh. Jadi ketika bid dan offernya ketemu, antriannya itu nanti baru akan terjual. Kurang lebih juga seperti itu. Jadi ada dua ya, perdagangan sama settlement. Kalau perdagangan itu kita baru proses penjualannya, kita baru mau placing bid, itu nanti ada di perdagangan tadi. Sorry, Mas Arif, itu ketahuan dari platform tadi ya? Contoh misalkan kalau kita mau beli, mau jual, mau beli di platform kan berarti ketahuannya ya? Termasuk kalau misalkan tadi partisipasi dari masyarakatnya juga terlihat juga di situ di platform berarti juga ya? Ya, kalau partisipasi masyarakat itu tidak di semua platform sih kelihatan, Mas Adit. Jadi ada platform-platform tertentu yang kita bisa melihat profil dari porsi kepemilikan sahamnya. Ada juga yang kita memang perlu additional platform hanya untuk melihat itu. Kalau saya biasanya lihat di RTI Business ya. Jadi saya download di Play Store itu untuk melihat profil dari porsi kepemilikan shareholder saham tersebut. Dan itu selalu update berarti ya? Ya, mereka selalu update. Jadi kalau misalnya ada perusahaan dia mengeluarkan saham baru dan itu dirilis ke publik, jadi kan porsi kepemilikan masyarakatnya jadi semakin besar ya. Nah, itu biasanya ada beritanya juga, Mas, gitu. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya mereka sorry. Kalau terkait dengan tadi ada capital loss, ada capital gain gitu ya, dan juga ada pembagian dividen sendiri. Apakah semua perusahaan juga mengenakan keduanya, Mas? Atau hanya beberapa perusahaan tertentu aja? Kan yang saya tahu kalau saham itu ada yang hanya jual beli dari saham itu sendiri dan tidak ada yang sampai perhitungan dividen gitu. Atau memang ada perusahaan yang dia juga ngitungin saham juga dan tapi dividen juga dia dibagikan. Oh iya Mas, ada. Jadi memang ada tipikal saham yang dia sepanjang tahun gitu, sampai sepanjang sejarah misalnya dia nggak pernah bagi dividen. Jadi kita untungnya cuma dari capital gain aja atau dari capital loss itulah gitu. Ada juga yang memang perusahaan itu dia tipikalnya selalu royal tuh bagi dividen. Nah itu kita bisa lihat sejarahnya sih Mas. Gitu. Oh, si PT itu sendiri ya, si perusahaan yang mendaftarkan itu
dia ada sejarah atau histori terkait dengan apakah dia ada pernah membagikan dividen atau enggak, itu ketahuan juga di situ ya. Betul. Jadi kalau itu bisa kita lihat biasanya ini kalau di sini kebetulan ada beberapa platform ya yang bisa kita jual untuk jual beli ya. Di sini biasanya sih kayak di Stockbit atau misalnya tadi kalau di RTI Bisnis itu kan hanya untuk melihat sahamnya ya. Kalau saya biasanya lihat di RTI Bisnis sih, dia ada historicalnya, dividennya dari tahun-tahun sebelumnya berapa gitu. Jadi kita kelihatan tuh dividen payout rasionya berapa, indikator-indikator fundamental untuk PER-nya atau PBV-nya juga bisa kelihatan di sana. Nah, di sini ada beberapa contoh sekuritas sama tools yang bisa kita pakai nih Mas untuk jual beli saham. Jadi tergantung dari sekuritasnya. Ada Sinarmas Sekuritas, HOTS ini punyanya Mirai ya, terus ada MOS ini punyanya Mandiri, Ismart punya BNI, IPOT Go punyanya IPOT. Nah, ini yang cukup bagus ya, saya lihat sih ada beberapa saham-saham ini, ada beberapa platform ini sih yang bisa kita pakai. Nah, di sini di saham sendiri tuh ada istilahnya bullish dan bearish, Mas. Jadi itu salah satu kosakatanya investor saham lah. Jadi kalau bullish itu kecenderungan si saham itu naik, bearish itu kecenderungan saham itu turun. Nah, si saham ini bisa naik lebih dari 100% nih. Uniknya gini, jadi saya mungkin boleh cerita sedikit. Bentar. Itu ngacu ke nama binatang berarti ya maksudnya ya? Betul. Jadi Oh, mereka adalah oke. maskotnya. Sebenarnya si banteng dan si beruang ini maskotnya dari investor saham. Gitu. Jadi mereka mengacu dari nama-nama binatang memang. Menarik ya, ada istilahnya Menarik. itu juga baru tahu nih. Iya. Nah, jadi ini kalau kita lihat kan, kalau misalnya orang main saham itu ini banget ya, lekat banget sama yang di sebelah kanan ini nih, ada candlestick ya. Candlestick itu kapan waktunya kita untuk menentukan kapan waktunya kita beli ataupun jual. Gitu. Nah, dari candlestick ini nanti kita bisa analisis teknikal tuh dari situ. Jadi nanti ada garis-garis imajiner yang bisa kita buat untuk memperlihatkan support dan resistance. Jadi itu kenapa tadi sebelumnya saya pernah mention ada analisa teknikal dan fundamental. Teknikal itu ya kita lihat dari garis-garis ini nih, garis-garis yang ada di candlestick, kita analisa apakah udah saatnya beli atau belum. Di samping itu kita juga mesti lihat nih fundamental perusahaannya, apakah dia perusahaan yang profitable, terus GCG-nya baik, manajemennya baik, seperti itu. Ataupun dia royal atau enggak nih sama shareholder-nya, suka bagi dividen atau enggak. Itu juga bisa jadi pertimbangan kita, Mas Adit, dalam memilih saham. Nah, estimasi return-nya saham ini kenapa saya tulis tanda tanya? Karena ini sebenarnya tergantung dari analisa kita sendiri. Kita bisa ruginya lebih dari 90%, sorry ini agak saya ralat sedikit ya. Jadi ruginya bisa lebih dari 90%, bisa juga untungnya lebih dari 100%. Tapi di saham itu nggak mungkin 100% rugi, Mas Adit. Karena naik turun tadi ya. Ya, karena sejelek-jeleknya saham ada harga batas minimal yang ditetapkan bursa itu Rp50. Nah, bagusnya lagi sekarang di bursa kita sih kemarin per bulan Maret 2020 ya, itu ada undang-undang dari OJK yang membatasi untuk transaksi jual beli saham nih. Jadi kalau misalnya saham itu turun 7%, kurang dari sama dengan 7%, itu otomatis perdagangan si sahamnya akan terhenti tuh. Jadi perdagangan sahamnya akan terhenti, kita nggak bisa rugi lebih jauh di hari itu gitu. Nah, jadi kita udah mulai bisa mitigasi, di hari berikutnya bisa kita transaksikan untuk jual lah, kita bisa order untuk jual. Nah, begitu juga dengan kenaikan juga terbatas. Jadi untuk beberapa range harga itu ada ketentuannya masing-masing nih. Gitu. Jadi harganya saham kan bervariasi ya. Tadi gitu. Jadi kayak misalnya saham berapapun tadi ya batasnya 50 perak. Dan kalau ketika dia udah turun dari 7% per hari itu, perdagangan dari sahamnya akan dihentikan. Jadi kita bisa mitigasi untuk jual ketika kita lihat volumenya positif untuk jual di hari berikutnya, ya bisa kita place untuk jual juga di hari berikutnya. Oke, Begitu menarik juga sama ya. kenaikannya gitu. Kenaikannya juga seperti itu. Jadi kalau untuk saham yang rentangnya 50 sampai 200 rupiah, harga sahamnya per lembar saham, itu auto rejection atasnya atau penjualannya itu bisa maksimum 35% naiknya. Jadi kita punya saham
yang harganya 50 sampai 200 tuh dia bisa naik sehari maksimum 35%. Tapi kalau yang 200 sampai dengan 200 sampai dengan 5.000 tuh maksimal kenaikannya hanya 25% per hari. Yang 5.000 dia maksimum kenaikannya lebih dari 20% sehari. Ternyata memang Jadi dibatasi ya kayak begitu ya. iya betul, Secara aturan karena ada ininya ya, apa istilahnya betul. itu? Policy, Jadi regulasinya lah ya. Ada ya, regulasinya ya. regulasi dari bursa efeknya. Jadi untuk membatasi supaya si perusahaan itu naiknya juga wajar, turunnya juga wajar, seperti itu. Dan yang 7% tadi kan auto rejection bawah itu untuk membatasi sebetulnya perlindungan terhadap investor juga, Mas Adit, di saham. Mungkin saya mau share selanjutnya, ada lagi tentang reksadana nih, Mas Adit. Jadi reksadana ini adalah instrumen investasi lain nih. Jadi ini digunakan biasanya untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk diinvestasikan ke dalam portofolio yang lain. Jadi reksadana itu bukan single produk sebetulnya. Si reksadana itu ada reksadana pasar uang ya, kemudian ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana campuran, sama yang terakhir ada reksadana pasar saham. Gitu. Nah, alur investasinya sendiri kalau dari reksadana kita tinggal datang aja sih ke institusinya. Biasanya penyediaannya itu bank-bank tuh penyedia reksadana. Sekarang juga banyak sih reksadana ada di platform-platform e-commerce itu juga ada ya menyediakan banyak juga reksadana. Kita mungkin kalau misalnya berminat bisa beli dari sana. Nah, keuntungannya si reksadana ini dia investasinya relatif kecil nih. Biasanya ada juga yang mulai dari 10.000 rupiah ada yang sampai dengan 100.000 rupiah atau berapa juta itu juga ada, tergantung dari kemampuan finansial kita untuk investasi. Dan dia lebih simpel, jadi begitu kita masukin ke uang kita ke reksadana, kita nggak perlu repot-repot untuk analisa gimana sih apakah nanti mau dibelikan saham apa gitu, atau mau ditransaksikan ke mata uang apa si reksadananya. Kita nggak perlu, karena nanti yang melakukan manajemen adalah dari manajer investasinya masing-masing sesuai dengan institusinya kayak gitu. Terus efisiensi waktu lah, kita tadi karena nggak perlu analisa, jadi ya waktu kita relatif luas untuk investasinya. Terus kita juga bisa menitik beratkan nih dari reksadana itu kita lebih condong kemana. Kalau kita tipikal investor yang konservatif, mungkin kita bisa pusatkan reksadana kita, investasinya ke dalam reksadana misalnya pasar uang. Pasar uang itu reksadananya return-nya nggak setinggi mungkin reksadana saham ya, tapi dia lebih aman dan biasanya cenderung lebih liquid dibandingkan jenis reksadana lain. Sama kayak saham ya, kalau untuk reksadana kita juga punya kecenderungan capital loss. Jadi kerugian dari investasi kita di reksadana, misalnya kita deposit 10 juta gitu, bisa juga rugi di reksadana, jadi tinggal 9 juta atau berapa juta. Nah, itu bisa selalu ada risiko untuk loss-nya sih, untuk di setiap instrumen investasi. Ada juga risiko gagal bayar. Jadi ketika misalnya, kan ada tuh kasus-kasusnya ya, ada beberapa kasus reksadana yang dia penyedianya gagal bayar. Itu juga ada. Jadi kalau tergantung dari instrumen investasi yang dimuat sama si institusinya seperti itu. Kalau dia misalnya kebetulan investasinya 100% di saham, dan sahamnya kebetulan kayak sekarang nih di tahun ini kan lagi jelek ya. Awal-awal Maret kemarin itu turun cukup drastis, titik terendahnya IHSG kemarin kan di Maret ya. Itu biasanya manajer-manajer investasi yang mengelola reksadana pasar saham udah mulai deg-degan tuh. Karena minusnya udah mulai gede. Dan di situ ketika ada dia likuiditasnya kurang, itu bisa jadi ada risiko gagal bayar. Terus kalau untuk reksadana ini pengambilan keputusannya dari manajer investasi. Gitu. Jadi kalau misalnya kita memutuskan untuk reksadana pasar uang, nah itu currency-nya mau ditransaksikan dari IDR ke yen, IDR ke won, ataupun kita misalnya mau investasi dari reksadana saham, itu pilihan-pilihannya itu, pilihan mata uang ataupun pilihan sahamnya itu yang menjalankan dari manajer investasi, jadi bukan dari kita. Cuman kita bisa memutuskan diversifikasi kita mau besar kemana nih, mau besar ke saham atau besar ke pasar uang gitu. Itu salah satu fleksibilitasnya dari reksadana sih.
Cuman dia nggak liquid ya reksadana ini, jadi dia perlu rentang waktu nih. Ada yang dia maturity-nya misalnya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, atau ada juga yang singkat 1 bulan juga ada. Itu sekilas untuk reksadana. Nah ini untuk gambaran lebih jelasnya tadi ya reksadana pasar uang sampai dengan reksadana saham. Jadi dari reksadana pasar uang ini kecenderungan profilnya risikonya rendah. Terus dia jangka waktunya relatif singkat, kurang dari 1 tahun. Nah, biasanya di sini nih bisa kita fokuskan untuk investasi dana darurat atau liburan. Jadi dana darurat itu belum tentu kita tabung aja, bisa juga kita investasikan kembali nih. Nah, kalau untuk diinvestasikan dana darurat itu saya sarankan di reksadana pasar uang. Atau keperluan liburan kita nih, ini bisa kita konsentrasikan di reksadana pasar uang. Gitu. Nah, dia instrumen investasinya dari manajer investasinya itu biasanya diputarkan lagi tuh uang reksadana, diputarkan lagi ke dalam bentuk investasi deposito atau obligasi. Makanya dia tingkat return-nya konservatif 5 sampai dengan 8%. Nah, selanjutnya ada juga reksadana pendapatan tetap. Ini juga termasuk kategori reksadana yang resikonya cukup rendah ya. Jadi jangka waktunya biasanya kurang dari 3 tahun, terus dia relatif stabil lah di antara rate-nya 5 sampai 10%. Itu dia campuran juga dari investasi di obligasi. Misalnya minimal 80% investasi di obligasi, sisanya 20% di saham. Nah, terus ada juga reksadana campuran. Itu untuk jangka yang cukup moderat nih, dari lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun biasanya. Ini kalau kita mau investasi di sini, ini biasanya peruntukannya untuk kalau kita mau beli rumah, DP rumah misalnya, atau kita mau nabung untuk nikah. Misalnya kita punya rencana akan nikah, untuk nikahnya misalnya umur 28 gitu ya, berarti idealnya di antara umur 23 atau 25 itu kita tabung tuh untuk reksadana campuran. Gitu. Nah, terakhir ini yang profilnya cukup tinggi ya, ini reksadana saham. Dia risikonya cukup tinggi. Cuman dia jangka waktunya juga relatif tinggi nih, 5 tahun biasanya jangkanya, lumayan panjang. Jadi ini kita alokasikan untuk hari tua atau pensiun biasanya. Nah, dia portofolio investasinya itu lebih menitik beratkan ke saham 80%-nya. Dia tipikal untuk investor yang agresif biasanya. Return-nya sendiri rata-rata di atas 13%. Nah, untuk kita mau beli saham ini bisa di platform mana aja sih? Ini sih ada sekilas ya, ada platform Kelola, iPod Fund, Simas Fund, Bareksa, Bibit. Selain tools ini sebenarnya kita juga bisa tanya ke bank kita masing-masing. Biasanya kayak di BNI, Mandiri, BRI, mereka punya sekuritasnya sendiri tuh. Sekuritas yang menjalankan untuk reksadananya gitu. Nanti kita bisa minta untuk bertemu sama manajer investasinya untuk bisa masuk ke reksadana. Mas Arif, kalau misalkan ini kan ada jangka waktu ya tadi ya, dari reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran dan saham. Terkait Betul. dengan waktu ini, berarti kita sewaktu-waktu bisa diambil dong ya. Misalkan nih, Betul. kita ambil yang reksadana campuran deh, jangka waktu 3 sampai 5 tahun. Ternyata nih di tahun kedua atau tahun ketiga itu sudah ingin ngambil tuh sebenarnya bisa ya. Tapi nggak maksimal. Investasi kita nggak maksimal kan berarti hitungannya. Ya, sebenarnya tergantung kontraknya Mas Adit. Jadi nanti setelah kita melakukan perjanjian untuk pengikatan pembelian produk reksadana, itu biasanya kita dikasih kayak semacam kontrak ya. Jadi kalau misalnya dia maturity-nya 3 tahun, itu di tahun ketiga kita baru bisa mendapatkan manfaatnya 100% gitu misalnya. Tapi misalnya di bawah 3 tahun, kita nanti bisa jadi dapat manfaatnya nggak maksimal gitu. Yang seharusnya dapatnya 10-12% per tahun nanti akan diproporsionalkan atau nanti ada penalti lagi biasanya Mas dari Gitu ya. si penyediaannya. Ya. Kalau saya sih dulu sempat juga, jadi waktu pas kuliah ya, saya ikut reksadana pasar uang gitu, di salah satu bank lah. Nah, itu saya terapkan untuk 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun ya lumayan sih, waktu itu 6% rate-nya. Jadi setelah saya lulus 6% per tahun waktu itu, jadi lumayan lah. Jaga-jaga waktu itu kalau setelah saya lulus waktu itu belum keterima kerja. Jadi seenggaknya punya tabungan sih dari reksadana juga. Itu lebih tinggi daripada deposito berarti ya. Kan deposito kan paling maksimal berapa sih? 3-5% ya kalau nggak salah ya. Ya, deposito itu sekarang kalau di 2020 ini kalau nggak salah 6%.
6% itu maksimum. Itu kalau nggak salah Bank BCA tuh yang 6%. 6,2 sekian. Jadi memang pasar uang cenderungnya lebih tinggi. Apalagi kalau misalnya kita masuknya di tahun ini ya, misalnya kita masuk di bulan Januari, kinerja dari reksadana pasar uang bisa jadi lebih tinggi daripada reksadana pasar saham. Karena di bulan Maret kemarin kan sempat loss ya pasar saham ya. Jadi reksadana pasar uang bisa jadi tahun ini kinerjanya justru lebih tinggi daripada pasar saham. Jadi ini kan sebenarnya ada estimasi return ya. Ini tidak stagnan di sini sih. Itu Nggak tergantung baku dari ya. kondisinya. Oke. Nah, mungkin next bisa saya share lagi ada Silakan. yang namanya investasi P2P lending nih Mas Adit. Ini juga yang lagi kekinian nih. Banyak orang yang mungkin lihat banyak iklannya ya, ada di YouTube, ada di Google, di mana-mana lah. Jadi peer-to-peer lending ini sebenarnya platform baru yang mempertemukan antara peminjam dengan pemberi modal. Jadi kalau misalnya ada UMKM nih, mereka butuh pendanaan gitu. Mereka biasanya mengadakan kerjasama sama P2P lending ini. Cariin dong, saya investor gitu. Nanti orang yang memiliki kelebihan dana gitu, biasanya mereka lihat juga nih di platformnya P2P lending ini ada bisnis apa sih yang kira-kira bisa saya modalin gitu. Nah, ini juga rentang waktunya relatif singkat nih Mas Adit, dari ada yang cuma 2 bulan gitu sampai dengan ada yang 1 tahun gitu misalnya. P2P lending ini kan termasuk bisnis baru ya. Kalau nggak salah mungkin kurang dari 5 tahun inilah baru ada. Jadi salah satu cons-nya dari si P2P lending ini, belum semua P2P lending itu terregistrasi sama OJK. Ada juga yang dia masih belum terregistrasi, tapi banyak juga orang yang investasi di sana gitu. Nah, dia sendiri si P2P lending ini banyaklah yang kasus-kasus pelaporan gagal bayar itu biasanya dari P2P lending tuh ada banyak tuh di OJK. Cuma di sini dia fleksibel ya, jadi fleksibel unit investasi yang kita pilih tuh. Jadi kita bisa memilih tuh UMKM-nya apa biasanya, jenis bisnisnya apa, terus kita bisa lihat tuh dari jenis bisnis itu ada profil resiko. Semakin tinggi profil resiko si bisnisnya itu, biasanya semakin tinggi juga tingkat pengembaliannya. Misalnya ada resikonya dia 70% gitu. Ada ratingnya lah, biasanya kalau ratingnya C gitu, itu kan berarti resikonya cukup tinggi ya. Nah, itu biasanya nanti tingkat pengembaliannya, return-nya juga lumayan tinggi. Pernah teman saya juga dapat waktu itu 2 bulan, itu dia sekitar 22%, cukup tinggi. Tapi dia ratingnya C. Nah, itu juga kita ketika investasi kita harus aware tuh dengan rating yang semakin rendah, itu mungkin tingkat pengembaliannya juga relatif tinggi, tapi resikonya relatif besar kayak gitu. Nah, kalau P2P lending ini pengambilan keputusannya itu dari kita. Jadi kalau kita nggak yakin, nggak convenient sama tingkat resiko yang tinggi, ya kita bisa pilih return yang moderate lah, misalnya 10% gitu untuk 4 bulan atau untuk 6 bulan, tapi tingkat resikonya kecil. Ini bagusnya dari P2P lending, dia produknya lumayan, produk dari unit bisnisnya lumayan banyak sih gitu. Terus modal investasinya juga fleksibel, dari mulai ada yang hanya beberapa ratus ribu sampai beberapa juta, itu juga ada. Jadi seperti reksadana, si P2P lending ini punya jangka waktu, Mas Adit, biasanya. Jadi dari mulai sekian bulan, 2 bulan, itu 3 bulan, ada juga yang sampai dengan 1 tahun. Nah, terus dari P2P lending, selisih dari investasinya, dari nilai investasinya itu bisa masih kena pajak nih. Jeleknya itu, kalau tadi reksadana dan saham, pendapatan dari reksadana dan saham itu sudah kena pajak. Tapi kalau pendapatan bunga dari P2P lending itu masuk ke dalam PPh bunga ya, itu dikenakan lagi pajak 15%. Jadi kalau saya pribadi sih kurang menyukai dari investasi di P2P lending karena Berarti masih kena pajak lagi biasanya. bisa lebih kecil lagi ya pendapatannya ya berarti ya. Betul. Jadi tapi tergantung sih. Jadi kan tadi sebenarnya gini, tergantung dari dilaporkan apa enggak. Kadang kan ada juga nih orang yang males untuk melaporkan penghasilan dari P2P lending ya. Tapi sebetulnya kalau menurut undang-undang itu wajib dilaporkan dan harus kena pajak lagi tuh 15% seharusnya.
Oh gitu. Bisa ketahuan, bisa dikejar-kejar sama petugas pajak gitu. Iya, kalau Iya, kalau iya. misalnya ketahuan bisa kena tuh sama Mm-mm. petugas pajak. Oke, Mas Arif, ini kan berarti ada istilah kita sebagai pemodal itu bisa selain mendepositkan uang juga bisa menarik uangnya kembali kan ya. Dengan Betul. dengan selain kita mendapatkan bunga dalam tanda kutip, kita juga bisa menarik kembali uang secara utuh. Nah, ini berarti bisa Iya. tiba-tiba kita tarik atau memang sudah ada aturannya, misalnya kayak seperti tadi tuh reksadana setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Biasanya gimana sih Ya, Mas kalau yang P2P ini? P2P lending sama Mas kurang lebih sama reksadana ya. Jadi tadi tergantung sama unit bisnisnya. Jadi misalnya kita ini kan ada platformnya ya. Ada Amarta, Danamas, Investri, sebenarnya banyak sih P2P lending. Cuman misalnya kita ambil contoh lah salah satunya misalnya di Amarta. Kita ambil di Amarta untuk investasi perusahaan A. Nah, perusahaan A ini punya jangka waktu investasi misalnya 3 bulan. 3 bulan itu dia tingkat pengembalian bunganya berapa persen, tingkat bagi hasilnya, katakanlah misalnya 8% atau 6% gitu misalnya. Nanti ada lagi perusahaan B. Perusahaan B ini dia mungkin jangka waktunya lebih panjang, tapi dia tingkat pengembaliannya misalnya 12% gitu. Biasanya semakin lama dia semakin tinggi juga tingkat pengembaliannya. Tetap ada jangka waktunya, Mas. Jadi nggak bisa Tetap ada kalau saham jangka tadi waktu kan ya. Hmm, hmm. ya, kalau saham kan tadi kita beli saat ini, semenit kemudian mau dijual bisa. Gitu. Hmm. Kalau si P2P lending ini dia relatif nggak liquid sih, jadi ada jangka waktunya. Hmm. Ini berarti tergantung sama si apa jalannya si usaha yang kita biayai kan ya Mas ya. Kalau Betul. misalkan dia memang jalannya bagus, si UMKM-nya atau misalkan usahanya bagus, dia akan mengembalikan dana yang dipinjam dengan bunga tentunya kan, dia akan membayar itu dan kita akan kebagian dari bunganya tadi kan. Betul. Dari situ Tadi kan. mungkin sedikit mention nih Mas. Jadi misalnya si perusahaan ini perusahaan baru ya, UMKM lah. Dia terdaftar di P2P lending. Terus dia belum punya historical payment nih, atau dia belum punya historical operational cash flow sebelumnya. Jadi nggak ketahuan dia apakah tadinya dari laporan keuangannya untung atau rugi gitu. Nah itu biasanya kan tingkat resikonya, profil resikonya tinggi. Bisnis yang seperti itu biasanya tingkat pengembaliannya juga relatif tinggi itu Mas, tingkat bunganya. Gitu. Terus pernah juga misalnya ada unit bisnis yang dia pernah gagal bayar. Pernah gagal bayar berarti dia resikonya juga tinggi. Nah, ketika dia terdaftar di P2P lending itu juga tingkat pengembaliannya biasanya tinggi seperti itu. Oke, silakan lanjut Mas. Oke, Mas Adit. Itu aja sih sebenarnya sesi dari aku sih. Oke, oke. Jadi mungkin dari Mas Nah, Adit ini malah kalau ada justru yang saya lagi. mau bertanya banyak nih. Boleh Mas, monggo monggo. Siap ya. Oke, baik. Mas Arif, ini kan terkait dengan investasi kan juga yang saya dengar dari beberapa apa ya provider kesehatan ya, yang kita tahu kan Iya, juga dia menawarkan investasi yang ya income yang return return apa istilahnya return on investmentnya kan juga ada, walaupun misalkan dia ada embel-embel kesehatan. Nah itu hmm. apakah termasuk dari yang tadi saham reksadana dan P2P itu tadi atau memang ini berdiri dengan sendirinya sih Mas? Nah, menarik Mas. Ini sebenarnya tadi sempat mention ya, itu dari asuransi mungkin ya. Asuransi Iya, biasanya kan menawarkan unit link ya. Jadi betul. unit link itu biasanya untuk memaksimalkan keuntungan yang kita peroleh dari penangguhan atas asuransi jiwa ataupun kesehatan kita. Nah, cuma kalau saya pribadi itu pengalaman dari orang tua ya, itu dulu pernah juga ikut unit link, ternyata justru nggak maksimal karena porsi investasinya jadi dibagi ke sana, returnnya sangat kecil dan itu biasanya butuh waktu 10 tahun lebih tuh Mas kalau untuk unit link supaya dia hasilnya maksimal. Oh Gitu. Nah iya dari ya. hasil unit link tadi itu perbedaannya itu sebenarnya mirip-mirip sama reksadana Mas. Kalau mau disejajarkan dia mungkin paling mirip di reksadana. Jadi yang membedakan adalah kalau reksadana itu kan institusinya biasanya dari perbankan ataupun dari institusi lain yang sudah diregistrasikan di OJK. Nah, kalau misalnya unit link ini biasanya dari asuransi gitu. Asuransi terus untuk sebagai produk tambahan untuk menambah dari benefit asuransi jiwa ataupun kesehatan. Nah, terus yang kedua fee-nya juga beda nih. Kalau misalnya reksadana biasanya fee manajer investasinya sekitar 1-2%. Kalau untuk unit link sekitar 5%-an biasanya atau bahkan lebih. Karena biasanya uang dari unit link ini diputarkan lagi sama manajer investasi untuk dalam bentuk reksadana atau obligasi atau saham seperti itu Ya. Mas.
Betul, betul, betul. Ya, saya baru dengarnya begitu sih. Dan memang dia akan menawarkan dalam jangka waktu 10 tahun, 15 tahun, 20 Iya, tahun akan jadi menjadi sekian nih, sangat-sangat Pak. tidak Gitu. liquid. Iya, sangat tidak liquid. Sebenarnya unit link ini juga menarik. Jadi untuk misalnya kita yang punya rentang waktu usia di antara 30 sampai 40 yang sudah mempersiapkan untuk masa pensiun, ini bisa dipertimbangkan juga sih sebetulnya untuk instrumen investasi untuk mempersiapkan pensiun. Kita tahu bahwa ya banyak lah ya pilihan-pilihan investasi tadi. Kira-kira yang cocok buat newbie cenderung yang mana sih, Mas? Yang direkomendasiin buat kita-kita ini? Uh, kalau untuk Kalau untuk investasinya ya sebenarnya tergantung dari tipikal kita sih, Mas. Jadi kalau misalnya tadi kan, kalau mungkin saya Atau bisa share screen sedikit ya. tipikal duitnya seberapa banyak? Oh, tipikal. Uh, Tergantung, biarpun kita punya uang yang cukup besar ya misalnya. Nah, itu kita tipikal orang yang secara psikologis bagaimana. Kalau kita memang orang yang cukup agresif, kita mengejar untuk pertumbuhan aset yang tinggi, biasanya orang-orang yang tipikal seperti itu lebih condong ke saham. Tapi kalau orang yang misalnya untuk moderate lah, saya nggak suka ya risiko yang terlalu tinggi, yang potensial loss-nya masih bisa saya kontrol gitu. Itu biasanya milih produknya reksadana gitu. Atau P2P lending juga ada. P2P lending juga sekarang cukup banyak sih yang sudah terregistrasi di OJK dan dia bisa kelihatan kok resiko default atau gagal bayarnya bisa kelihatan di situ. Di saham sendiri sebenarnya kita bisa mitigasi sih, kalau saya boleh cerita sedikit sih ya. Jadi kalau saya pribadi lebih convenientnya ke saham, karena memang saya tipikalnya yang cukup agresif untuk meningkatkan aset saya pribadi. Jadi kalau di saham tadi kan returnnya lumayan tinggi. Nah kalau untuk newbie sendiri yang memutuskan untuk di saham, itu ada saran dari saya sih, kita bisa pertimbangkan untuk masuk ke saham-saham blue chip ya, blue chip atau saham LQ45. Jadi ada indeks LQ45 di saham itu untuk menggambarkan 45 perusahaan dengan kapitalisasi terbesar dan terliquid di bursa efek. Itu biasanya performance dari sahamnya sih bagus-bagus gitu, dan itu setiap bulan selalu update. Even kalau kita yang punya pandangan saya harus investasi ke bisnis yang dia syariah gitu. Di saham juga ada pilihan-pilihan saham-saham syariahnya. Gitu. Baik di saham, di reksadana ataupun di P2P lending ada produk syariahnya juga. Oke, ini kayaknya tahu banyak, paham banget investasi ini dari mana sih? Buat Cita sih, Mas Arif bisa Ya, tahu dulu dari kalau zaman saya kuliah sih, lagi kan, saya dengar tadi. oh iya, jadi dari zaman setelah saya lulus kuliah memang saya itu punya punya pandangan, wah gimana nih kalau saya nggak langsung keterima kerja ya gitu. Seenggaknya saya punya punya tabungan yang bisa saya ambil. Cuman prinsip saya kalau sekedar nabung nggak ada pertambahan nilai di situ kan. Apa yang kira-kira paling aman? Terus saya konsultasi sama orang tua, menyarankan reksadana pasar uang aja. Itu resikonya relatif kecil. Apalagi saya waktu itu kan nggak tahu sama sekali investasi ya, jadi saya masukkan ke situ. Nah, cenderung setelah saya kerja nih, ini kan semakin lama semakin terbuka lagi. Wah, nih kalau cuma investasi di sini kemungkinan return-nya ya segitu-segitu aja. Kira-kira apa ya yang opsi investasi lain yang cocok untuk saya gitu. Terus saya mulai belajar tuh di situ, di site itu kebetulan ada beberapa teman-teman yang main saham, yang mulai tanya-tanya sih gimana sih mekanismenya kalau saya mau main saham, apa yang harus saya lakukan gitu. Ternyata pertama kita harus cari sekuritasnya nih, sekuritas yang bisa kita pakai untuk jual beli saham. Waktu itu saya nggak tahu, cuman karena ada yang menyarankan, oh masuk aja gitu di BNI, ya udah saya daftar di BNI Sekuritas. Sebenarnya ada juga tuh pertimbangan kita untuk milih sekuritas. Kayak misalnya sekuritas itu terdaftar atau enggak nih di OJK. Kan ada juga nih sekuritas baru yang banyak iklannya juga di YouTube. Cuman sebenarnya dia nggak terdaftar di OJK. Gitu. Jadi ketika misalnya ada risiko gagal bayar, itu kita bisa nggak ada ininya, kita nggak bisa menuntut di situ. Ya. Nah, terus ada juga tingkat dari jual belinya nih. Jadi biaya jual dan biaya beli setiap sekuritas tuh beda-beda, Mas. Jadi bisa jadi pertimbangan juga kalau misalnya biaya jual dan biaya belinya di sekuritas itu relatif murah, itu bisa kita pertimbangkan untuk pilih sekuritasnya. Terus yang ketiga ini histori dari keandalan dari sekuritasnya lah. Seberapa sering sih dia
error gitu platformnya. Kalau di error kan otomatis kita juga was-was lah. Kita mau jual nggak bisa jual karena platformnya error gitu. Iya, iya. Itu ngeri juga Terus tuh. yang keempat adalah user friendly-nya. Jadi sekarang banyak nih sekuritas yang menawarkan juga ada apa aspek fundamental yang bisa kita lihat, kayak misalnya financial statement, laporan keuangannya bisa kita lihat di platformnya. Ada juga yang memang belum menyediakan fitur tersebut. Terus yang ada juga beberapa sekuritas yang bisa kita buat sendiri tuh analisa teknikal di dalam platformnya. Ada juga yang memang masih terbatas analisa teknikalnya di situ. Seperti itu Mas Adit. Oke, banyak ya informasinya. Dan memang harus banyak Iya. belajar dan mengetahui beberapa ini ya, update-update terbaru dari situ ya. Oke. Iya, terutama kalau saham sih Mas. Kalau saham memang Mhm. kita seenggaknya kita perlu baca-baca sih. Jadi saham itu kalau saya pribadi mindset-nya khusus untuk saham ya itu saya bagi dua. Jadi memang untuk investasi jangka panjang dan untuk investasi jangka pendek. Jangka pendek di sini dalam artian 1 sampai 3 bulan. Jangka panjangnya di atas 1 tahun gitu. Jadi memang portofolio saya bagi dua itu. Nah, konsekuensinya memang dengan kita investasi saham, kita biasanya tahu nih kondisi makronya seperti apa. Kita harus tahu core bisnis dari saham-saham emitennya itu, terus sama typical bisnisnya bagaimana, apakah dia cyclical atau dia tidak, dia industrinya bagaimana masuknya ke dalam industri apa, sentimennya apa. Kalau ada sentimen apa, berarti mungkin dia menggerakkan saham ini atau enggak gitu. Gitu sih. Oke, kayak udah mantep banget nih, jadi banyak informasinya. Oke, Mas Ya. Arif, waktu juga yang memisahkan kita. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan, jangan sungkan ya, saya teruskan ke Mas Arif untuk siapa tahu ada yang Siap. bertanya di video ini, di komen, kemudian nanti saya forward ke Mas Arif untuk mungkin ya dalam tanda kutip konsultasi lah dengan Mas Arif. Siapa tahu ada Siap. beberapa teman-teman kita yang juga terjerumus nantinya bisa melakukan investasi dengan beberapa pilihan yang tadi ya. Karena kan juga masih ada ya, ada emas, ada juga red property kan kita kemarin sempat ngobrol juga masih ada Betul. beberapa yang lain. Oke, mungkin nanti kita next session ya, kita akan share lagi terkait dengan investasi ini. Jadi misalkan sesi-sesi berikutnya kita akan ngomongin yang lainnya. Terima kasih Siap, banyak Mas Adit. Mas Arif atas Thank you. waktunya. Sampai ketemu Sama-sama, Mas lagi ya. Adit. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arif. Sampai ketemu. Waalaikumsalam, Mas Adit. Thank Yo, you. mari. Kita sudah ngobrol banyak tadi dengan Mas Arif. Ternyata memang awalnya dari pemikiran ke depan, nanti selesai kuliah mau kemana, takut nganggur, akhirnya dengan dana yang ada, yang bersangkutan diskusi dengan keluarga, akhirnya memilih satu investasi atau usaha yang tadi ya. Dan pada saat bekerja pun, karena kondisi di pekerjaan, banyak uang yang ya istilahnya nganggur gitu ya, akhirnya digunakan untuk investasi. Memang harus begitu kayaknya ya. Kalau kita punya uang jangan didiemin. Minimal ada yang perlu kita putar lagi supaya mendapatkan return-nya cukup ya menguntungkan kita juga begitu. Saya tidak bicara masalah ini ke sisi agama. Nanti kita bahas di sisi yang lain ya. Kita akan coba juga bahas ini lebih dalam nanti di sisi agamanya, tapi di video saya selanjutnya. Tapi yang penting kita juga membuka mata bahwa sekarang ini banyak investasi-investasi yang tersedia di platform-platform yang ada di Indonesia, dan ini sebenarnya juga membuat kita bisa berpikir 1, 2 kali, 3 kali bahwa kondisi keuangan kita bisa kita gunakan untuk membantu orang lain juga. Contoh tadi yang P2P, ada UMKM, kita bisa bantu dengan pemodalan yang kita berikan kepada mereka. Gitu. Dan mungkin masih banyak lagi dengan cara-cara yang lain gitu ya, dengan memberikan pinjaman dana usaha, dengan sedekah dan lain-lain, bisa kita berikan kepada orang yang membutuhkan sehingga dia bisa memutar usahanya dan kita bisa bagi hasil dengan usaha tersebut. Menarik. Nanti kita bikin video lagi lebih lanjut terkait dengan investasi ini dengan topik-topik yang berbeda. Kebetulan tadi juga Mas Arif sudah bersedia untuk nanti kita bikin video yang kedua. Insya Allah, teman-teman, untuk saat ini videonya sampai ini saja. Terima kasih banyak atas waktunya untuk mendengarkan video ini dan jangan lupa subscribe, like, dan share dan kita akan coba bikin video-video yang lainnya. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.